Kamu suka bilang Allah Allah, sekarang kamu di Allah Allahin. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-muhaddithu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babu wada'is sahibi, bab yang menjelaskan tentang mendoakan teman, wa wasiyatihi, dan berpesan kepadanya, inda firaqhi li safarin, ketika berpisah untuk berpergian, wa ghairihi, dan lainnya, wa du'ai lahu, dan mendoakan baginya, wa talabat du'ai minhu, dan meminta doa darinya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, dan telah mewasiatkan ucapan itu oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, dan demikian pula Nabi Ya'qub. Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah telah memilih agama itu untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi tafsiran ayat ini dalam kitab tafsir Jalalain, nahyu an tarakil Islam wa umira bittabati alaihi ila masarifatil maut, melarang daripada meninggalkan Islam dan diperintahkan untuk tetap atas agama Islam tersebut sampai datangnya kematian. Jadi kita itu tidak boleh mati dalam keadaan tidak beriman atau dalam keadaan tidak muslim. Karena Rasulullah juga memerintahkan ketika ada seseorang yang berbuat maksiat, terus ketika itu imannya tidak ada orang yang berbuat maksiat itu, maka ketika dia mati dalam keadaan bermaksiat, maka ia tidak beriman. Sama seperti kisah Barsiso, ulama yang terkenal. Abid ibadahnya dan kasyaf sampai tembus pandang ke aras itu. Dia itu mati dalam keadaan tidak beriman hanya gara-gara mengobati anak raja. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Ya'qub? Id qala li banihi, ketika dia berkata kepada anaknya si Nabi Ya'qub, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Qalu, mereka anak-anaknya itu menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, ilahan wahida, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Wa ammal ahadithu faminha, ini hadis yang pertama dari ayat-ayat tersebut atau dari bab tersebut. Hadithu Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat yang bernama Zaid ibnu Arqam, moga-moga Allah meridainya. Alladhi sabaqa, yang telah lewat atau yang telah terdahulu, udah dijelasin dulu ini. Fi babi ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada bab yang menjelaskan tentang memuliakan ahli bait atau keluarga rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu si Zaid berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina, telah berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kami, khatiban, dalam keadaan berkhutbah. Fahamidallah, maka beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa asna alaih, dan menyanjung atasnya, wa wa'ada wa dhakkara, dan memberikan nasihat dan peringatan. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, amma ba'du, ala ayyuhan nas, ingatlah wahai kalian semua manusia, innama ana basharun, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa.
yushiku ayyatiya rasulu rabbi faujibu, hampir bahwa mendatangi utusan Tuhanku, maka aku menyambutnya. Wa ana tarikun fikum, dan aku tinggalkan kepada kalian sekolah ini dua hal yang berat. Awwalahuma, nah yang pertama dari dua hal yang berat yang kita ditinggalkan oleh Rasulullah itu ialah kitabullahi fihil huda, yaitu kitabnya Allah atau Al-Quran. Fihil huda, yang di dalamnya petunjuk, ada petunjuk. Wan nuru, dan cahaya. Fakhudu, maka ambillah oleh kalian bi kitabillah, yaitu Al-Quran. Wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah dengannya. Jadi kita itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, atau yang kita ditinggalkan ini, yaitu salah satunya Al-Quran. Kita disuruh mentaatinya atau taat kepada perintah-perintah Allah yang sudah ditetapkan dan menjauhi larangan-larangannya. Sama juga seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Taha, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a huda fala yadhillu wala yashqa. Ini makna huda di sini ialah dalam tafsir Jalalain, yaitu Al-Quran, dan makna yadhillu di sini ad-dunya, dan yashqa al-akhirah. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, dia tidak akan tersesat di dunia itu, yadhillu itu ayat dunia, wala yashqa, dan tidak akan celaka di akhirat, ayat fil akhirah itu. Dan ayat seterusnya, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu tafsirannya ayat Al-Quran, yaitu Al-Quran, falam yu'min bihi, maka ia tidak beriman dengannya, dengan Al-Quran tersebut. Itu siapa-siapa saja tidak beriman dengan Al-Quran tersebut, maka ia fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya bagi dia akan menjalani kehidupan yang sempit, ai fi qabrihi, yaitu di dalam kuburnya. Wa nahsyuruhu, dan kami bangkitkan, ai al-mu'ridu 'anil Qur'an, orang yang berpaling dari Quran itu, atau orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, yang tidak percaya dengan yang sudah, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yaumal qiyamah a'ma, pada hari kiamat dalam keadaan buta mata, itu orang yang tidak beriman atau tidak taat kepada Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua itu fahatta ala kitabillah, maka menganjurkan atas Al-Quran tersebut, maka Rasulullah itu menganjurkan. Waragaba fihi, dan ia senang padanya, pada Al-Quran tersebut. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda lagi, dan ini yang kedua ini dari dua hal yang berat itu. Wa ahlu baiti, dan keluarga rumahku. Adzakkarukumullah fi ahli baiti, aku peringatkan kalian dengan nama Allah pada keluarga rumahku. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qad sabaqa bi tulihi. Jadi ahlul bait itu ialah keluarga Rasulullah, yang dimana mereka itu manhurima sedekah, orang yang diharamkan untuk menerima sedekah. Kalau hadiah boleh dia, tapi kalau sedekah nggak boleh dia, keluarga Rasulullah itu. Jadi kita itu harus memuliakan yang namanya keluarga Rasulullah itu, menghormatinya, memuliakannya. Itu seperti zuriyah-zuriyahnya itu kan, dia dimuliakan semuanya, itu dimuliakan dia itu. Seperti perkataan Ibnu Umar, irqabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, jagalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga rumahnya. Makna irqabu di sini ini ialah ra'uhu, yaitu menjaganya, wahtaramuhu, dan menghormatinya, wa akramuhu, dan memuliakannya. Itu makna irqabu di sini. Jadi kita terus memuliakan keluarga Rasulullah itu ya. Lanjut. Wa an Abi Sulaiman Malik ibn Huwairis, dan hadis dari Sulaiman Malik ibn Huwairis radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya, qala, beliau berkata, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu syababatun mutaqaribuna, dan kami adalah orang yang beruban, yang berdekatan umurnya.
Fa'aqamna, maka kami tinggal indahu, di sisinya atau di rumahnya beliau, 20 lailatan, 20 malam. Nah ini juga bisa menjadi dalil kita bahwa kita menuntut ilmu itu kita harus menetap, tidak harus langsung pulang. Seperti ini kan, dia tinggal di rumah Rasulullah selama 20 malam, sama seperti yang di kitab taklim itu yang jelasin sama Imam Ihya itu. Kalau di kitab taklim itu kita harus tinggal selama 2 bulan. Itu kan Imam Abu Hanifah dia tinggal selama 2 bulan ketika menuntut ilmu itu. Ini bisa menjadi dalil kita ini bahwa ketika kita menuntut ilmu itu kita harus menetap, sudah tinggal. Sama halnya kayak kita mondok ini, kita kan tetap, pas kita libur kita pulang. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan, sangat penyayang dan lembut hati. Fadhanna anna qad ishtaqna ahlana. Nah, kalau di sini ini dia menggunakan zonna dia. Akan tetapi kalau di kitab Sahih Bukhari itu dia menggunakan falamma ra'a. Ada hadis lengkapnya di kitab Sahih Bukhari itu. Kalau di sini ini kurang ya. Maka telah melihat ada kerinduan yang sudah ada di dalam diri kita itu kepada keluarga kami. Fasa'alna, maka beliau menanyakan kepada kami, amman tarakna min ahlina, dari orang yang kami tinggalkan dari keluarga kami. Fa akhbarnahu, maka kami menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka menuntut ilmu ini pada orang-orang yang beruban ini atau para sahabat ini selama 20 malam itu, mereka dilihat oleh Rasulullah bahwa ada kerinduan dalam hati mereka itu. Makanya mereka diperintahkan untuk pulang. Faqala, maka beliau bersabda, irji'u ila ahlikum, kembalilah atau pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Fa'aqimu, maka tinggallah fihim, di tengah-tengah mereka. Wa'allimuhum, dan ajarkanlah mereka, ajarkan apa yang aku ajarkan kepada kalian itu, maksudnya di sini nih. Wa muruhum wasallu, dan perintahkanlah untuk mengajarkan sholat. Ini dia memerintahkan keluarganya untuk mengajarkan sholat apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah itu, sebagaimana yang diajarkan, nah gitu. Sholat kada fi hayna kada, sholat pada waktu ini dan waktu itu. Wasallu, dan mereka sholat kada fi hayna kada, pada waktu ini dan waktu itu juga. Fa idza hadaratis sholatu, maka apabila telah tiba waktu sholat, falyu'azzin lakum ahadukum, maka azanlah oleh salah seorang dari kalian. Wal yu'ammakum akbarukum, dan menjadi imamlah orang yang paling besar atau yang paling tua di antara kalian. Nah, ini juga bisa menjadi dalil kita. Selain hadis di dalam babnya menjelaskan tentang berpisah, ini juga bisa menjadi dalil fikih, yaitu bahwa orang yang jadi imam itu orang yang paling tua atau yang tua renta itu. Dia berdekatan umurnya, tapi orang yang paling tua yang diperintahkan untuk jadi imam. Muttafaqun alaih, ittifaq Imam Bukhari Muslim. Zada al-Bukhari fi riwayatin lahu, telah menambah Imam Bukhari pada riwayat yang lain. Wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana engkau melihatku salat. Itu sabda Rasul. Qaluhu rahiman rafiqan, ruwiya bifa'in wa qafin wa ruwiya biqafaini. Wa an Umar ibn al-Khattab, dan hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridai Umar. Qala, beliau berkata, astazantu, aku meminta izin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrati, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umrah. Fa'adina, maka beliau mengizinkanku. Wa qala, maka beliau bersabda, la tansana, janganlah engkau lupakan kepada kami, ya ukhayya, wahai saudaraku, min du'aika, dalam doamu. Faqala, maka Ibnu Umar berkata, kalimat itu, kalimat apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu, ma yasurruni anna li biyad dunya, bagi aku lebih membahagiakan daripada mendapat kekayaan dunia. Itu Ibnu Umar itu lebih bahagia diberikan sabdanya Rasulullah itu daripada mendapatkan kekayaan dunia. Wa fi riwayatin qala, maka dalam riwayat yang lain beliau bersabda, asyrikna
sertakanlah kami ya ukhayya fi du'aika, dalam doa, wahai saudaraku, dalam doamu. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis ini Imam Abu Dawud, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi. Wa qala hadisun hasanun sahih. Wa an Salim ibni Abdullah, an Salim ibni Abdullah ibni Umar, anna Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meridai keduanya. Kana yaqulu lirrajuli, adalah beliau berkata kepada seorang laki-laki, apabila ia ingin berpergian, idnu minni, mendekatlah kepadaku, hatta uwaddi'aka, sampai aku mendoakanmu, kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una, sebagaimana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan kami. Fayaqulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, astaudi'ullah dinak, aku menitipkan kepada Allah akan agamamu, wa amanataka, dan amanahmu, wa khawatima amalika, dan penghabisan amalanmu. Jadi maksud hadis di sini ialah ada seorang laki-laki yang apabila ia ingin berpergian, ia didoakan oleh ini dua sahabat ini. Nah, seperti sabda Rasulullah itu, astaudi'ullah dinak, aku menitipkan pada Allah akan agamamu. Maksudnya di sini ialah ketika kita sudah berpergian itu, kita itu harus menjaga agama kita. Bagaimana cara kita menjaga agama kita itu? Yaitu dengan cara melakukan sholat atau taat dengan perintah dan menjauhi larangan-larangan itu, larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam syariat Islamnya. Itu Rawahu Tirmizi, telah diriwayatkan hadis ini oleh Imam Tirmizi, wa qala hadisun hasanun sahih. Wa an Abdullah bin Yazid, dan hadis dari Abdullah bin Yazid al-Khudmi sahabi radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridai Abdullah. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada, apabila beliau ingin ayyuati al-jaisha, ia ingin melepas sesuatu pasukan, qala, beliau bersabda, astaudi'ullah dinakum, aku menitipkan kepada Allah agama kalian, wa amanatakum, dan amanah kalian, wa khawati ma'amalikum, dan penghabisan amalmu. Ini sama kayak hadis yang di atas nih, sama seperti orang yang pergi haji itu, ya kan, kalau ingin berpergian itu ya pasti didoakan juga sebelum dia pergi. Dia mempunyai ritual-ritual, yaitu mengundang para masyarakat dan para tuan-guru dan guru itu untuk didoakan agar apa? Agar selamat dalam perjalanan, dan ketika ia pulang juga selamat dan juga mendapatkan haji mabrur itu kan. Maka ya ketika orang yang ingin berpergian itu kita harus mendoakannya. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud, wa ghairuhu, dan lainnya, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan hadis dari Anas, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu safaran, sesungguhnya aku ingin berpergian, fazawwidni, maka berilah aku bekal. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ini bakal yang pertama yang diberikan kepada laki-laki yang datang itu, zawwadakallahu taqwa, semoga membekalimu oleh Allah akan ketakwaan. Maksudnya di sini adalah kita itu harus bertakwa dimanapun kita berada, seperti yang disabdakan Rasulullah dalam kitab Arba'in itu, hadis Arba'in itu, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, hadis 18 ini. Wa atbi'is hasanah tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan buruk itu akan dileburkan dengan perbuatan baik itu. Wa khaliqin nas, dan bergaulah dengan sesama manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik itu.
Ini bekal yang pertama yang diberikan kepada laki-laki ini oleh Rasulullah. Qala, lalu laki-laki itu berkata lagi, zidni, tambahlah bekal itu. Laki-laki itu minta ditambahkan bekal. Qala, lalu Rasulullah bersabda, wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Setelah kita bertakwa itu atau taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, itu maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itu. Ini bekal yang kedua ini. Qala, laki-laki itu berkata lagi kepada Rasulullah, zidni, tambahlah bekal itu. Qala, maka beliau bersabda, ini bekal yang terakhir dan ini bekal yang paling baik menurut Rasulullah. Wa yassaru lakal khaira, semoga Allah memudahkan kepadamu akan kebaikan. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Itu ketika kita sudah bertakwa, tetap berdoa kepada Allah dan menjaga agama kita atau dengan sholat, menjauhi larangannya, maka kita akan dimudahkan urusan kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wa qala hadisun hasan. Wallahu alam. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.